P9 pindah ke apartemen. Apa? Dewa sudah menikah, teriak Sean terkejut saat mata-matanya memberi informasi tentang Dewa yang telah menikah. Bener tuan, jawab mata-mata Sean dengan takut. Kurang ajar, apa kerja kalian selama ini? Kenapa kalian baru memberitahukan semua ini setelah Dewa menikah? Tanya Sean dengan kesal. Maaf tuan, pernikahan mereka sengaja ditutup-tutupi dan diadakan secara mendadak, jawab mata-mata Sean. Tanpa berkata apa-apa lagi Sean langsung memutuskan sambungan teleponnya begitu saja. Sean mengepalkan tangannya dengan kuat untuk menahan emosinya. Kamu kenapa Sean? Tanya Mela yang sedari tadi memperhatikan anaknya yang menerima telepon sambil marah-marah. Aku sedang kesal Ma, Oma dan Paman Bram telah menikahkan Dewa tanpa memberitahu kita, jawab Sean yang masih dengan menahan emosinya. Apa Dewa telah menikah? Kamu jangan bercanda sayang, mana mungkin Dewa menikah? Kalaupun dia menikah perempuan mana yang mau sama orang lumpuh tak berdaya seperti dia, ucap Mela yang sama-sama terkejut saat mengetahui keponakannya itu sudah menikah tanpa memberitahu kepadanya. Ada apa Ma? Kenapa kalian terlihat sangat marah? Tanya Diki yang baru datang menghampiri anak dan istrinya di balkon apartemen tempat mereka berlibur di negara kanguru. Ya saya ini mereka bertiga sedang berlibur bersama di negara kanguru, mereka memang sering melakukan liburan bersama ke berbagai negara lainnya. Ini Pak, kata Sean Dewa telah menikah, jawab Mela. Apa, Dewa telah menikah? Tanya Diki dengan terkejut saat mendengar Dewa anak dari kakak iparnya menikah. Ya Pak, aku yakin kalau semua ini adalah rencana dari Paman Bram, agar perusahaan dan kekayaan keluarga Alaska jatuh kepada pria lumpuh itu, jawab Sean dengan kesal. Ini tidak bisa dibiarkan, kita harus bertindak, kita tidak boleh membiarkan Dewa yang menguasai perusahaan dan kekayaan keluarga Alaska, ucap Diki yang juga sangat marah. Ya, sebaiknya kita langsung pulang aja, biar nanti aku yang bicara kepada Mama dan kakak Bram masalah ini, ujar Mela. Ya Ma, Mama harus bicara kepada mereka, ujar Diki mendukung. Tapi, aku sedikit kurang yakin kalau mau bicara kepada mereka. Ucap Mela yang tiba-tiba tidak yakin kalau dengan hanya marah-marah permintaannya akan dikabulkan kepada Mama dan kakaknya itu. Apa maksud Mama? Apa Mama tidak akan bicara kepada mereka tentang masalah perusahaan dan kekayaan Alaska? Tanya Sean yang menatap intens kepada mamanya. Tidak sayang, bukan seperti itu maksud Mama, hanya saja kalau kamu belum menikah pasti omamu lebih memihak kepada Dewa, karena Dewa yang telah jelas sudah menikah, sesuai dengan persyaratan memimpin perusahaan dan memegang kendali kekayaan keluarga Alaska, jawab Mela dengan panjang lebar. Ya mamamu ada benarnya juga, bagaimana kalau kamu segera menikah di sini, agar omamu tidak bisa memihak kepada Dewa saja, ujar Diki menimpali ucapan sang istri. Ya mama dan papa ada benarnya juga. Aku akan memanggil Bella kekasihku dan akan mengajaknya untuk menikah saat ini juga, ucap Sean dengan seringainya. Ya, segeralah hubungi Bella dan ajak dia menikah saat ini juga, nanti keperluannya biar mama dan papa yang mengurusnya, ucap Diki. Baiklah Pak, ya sudah, kalau begitu segeralah hubungi Bella. Mama sama Papa mau mempersiapkan pernikahanmu dan Bella, ucap Mela yang langsung mengandeng tangan suaminya untuk keluar dari apartemen. Kurang ajar kau Dewa, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang, aku akan merebut apa yang menjadi milikmu saat ini, gumam Sean dalam hati. Kalau bukan Mama yang melarangku untuk menghabisimu, sudah lama aku habisi nyawamu dengan tanganku Dewa, gumamnya lagi dengan penuh emosi. Sean langsung menghubungi kekasihnya Bella. Untungnya Bella ada di negara yang sama dengannya, karena Bella tengah ada pemotretan di negara kanguru ini. Halo sayang, ada apa? Tanya Bella di seberang telepon. Kamu ke apartemenku sekarang, kita akan menikah hari ini juga, ucap Sean singkat padat dan jelas. Apa? Menikah hari ini?
Tanya Bella yang sangat terkejut saat mendengar ucapan Sean, meskipun selama ini ia yang selalu merengek minta dinikahi oleh Sean karena mereka sudah sering menghabiskan malam bersama, namun Sean selalu menolaknya dengan alasan masih sibuk, dan sekarang tiba-tiba Sean mengajaknya menikah hari ini juga. Terkejut ya, pasti Bella sangat terkejut dengan ajakan Sean yang mendadak itu. Ya, menikah, hari ini juga kita menikah. Jika kamu tidak datang ke sini sekarang, maka aku akan menikah dengan perempuan lain, ancam Sean agar Bella mau segera ke apartemennya. Sebenarnya Sean enggan untuk menikah dengan Bella yang notabene hanya wanita pemuas nafsu saja. Ia ingin mencari gadis baik-baik untuk dinikahi, namun kali ini ia tak punya pilihan lain. Keadaan yang sangat mendesak, kalaupun Bella tidak bisa hadir hari ini juga Sean akan menculik satu perempuan secara random untuk menjadikannya istri. Gila ya, Sean memang sudah gila karena harta. Ia tak mau kalah untuk memperebutkan harta keluarga Alaska meski ia bukan darah keturunan keluarga Alaska. Kamu jangan bercanda sayang. Aku tidak bercanda. Jika kamu mau menikah denganku hari ini maka datanglah segera. Jika tidak mau makan perempuan lain yang akan aku jadikan pengantin wanitaku, tegas Sean yang langsung memotong ucapan Bella. Tidak, aku mohon jangan lakukan itu Sean, aku sangat mencintaimu, aku tidak akan rela kau menikah dengan perempuan lain, kata Bella yang tak setuju kalau Sean menikahi wanita lain selain dirinya. Baiklah, datanglah ke apartemenku sekarang juga, ucap Sean yang langsung memutuskan sambungan teleponnya tanpa menunggu jawaban Bella. Sean tersenyum puas, ia yakin kalau Bella akan segera datang ke apartemennya. Meski ia tak mengharapkan pernikahan ini, namun ia cukup puas saat Bella yang menjadi istrinya perempuan yang sering ia tiduri dan sering ia atur-atur sesukanya. Setidaknya dengan kehadiran Bella nanti dengan menyandang status istrinya Bella akan menurut kepadanya dan bisa ia jadikan bonekanya. Dasar perempuan bodoh, bisa-bisanya dia ditipu dengan mudahnya. Aku akan menjadikannya bonekaku, boneka nafsuku dan boneka untuk menjalankan rencanaku, gumam Dewa sambil tersenyum sinisnya. Bersiaplah. Kita akan pulang, ucap Dewa yang ikut memandang pemandangan dari balkon kamarnya. Ara langsung menoleh ke arah Dewa yang sedang duduk di kursi roda sambil memandang lurus ke depan. Kita mau pulang kemana Mas? Tanya Ara yang berjalan mendekat ke arah Dewa. Kita akan pulang ke mansion terlebih dahulu, setelah itu aku akan membawamu ke apartemenku, jawab Dewa. Ara hanya menganggukkan kepalanya saja pertanda ia mengerti. Setelah bersiap-siap mereka langsung pergi meninggalkan hotel keluarga Alaska. Mereka sudah dijemput oleh Satria asisten pribadi Dewa. Selamat pagi Tuan, Nona, sapa Satria menunduk hormat kepada Ara dan Dewa. Selamat pagi, jawab Ara dengan senyum manisnya sehingga memperlihatkan lesung pipitnya. Satria yang mendapatkan senyuman manis dari Ara pun langsung terpesona. Dewa semakin kesal saat Ara memberi senyuman kepada Satria sehingga dengan sengaja Dewa melindas kaki Satria dengan kursi rodanya. "Ah!" Satria meringis kesakitan saat kakinya dilindas oleh kursi roda tuannya. Rasakan itu, batin Dewa tersenyum puas. "Kenapa Tuan?" Tanya Ara yang terkejut saat pria yang menyambutnya dengan ramah tadi tiba-tiba meringis kesakitan. "Jangan memanggilnya Tuan, panggil dia Satria saja," ucap Dewa dan Ara hanya menganggukkan kepalanya saja. "Ah tidak ada Nona, kaki saya hanya digigit semut saja, mari silahkan masuk mobil Nona," kata Satria sambil tersenyum. Ara pun hanya menganggukkan kepalanya saja. Lalu masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah dibuka oleh Satria. Setelah itu Satria membantu Dewa untuk masuk ke dalam mobilnya. Setelah semua sudah masuk, Satria langsung menjalankan mobilnya menuju ke mansion milik keluarga Alaska. Selama di perjalanan mereka bertiga sama-sama diam, tak ada satupun yang berani membuka suara. Begitupun dengan Satria, ia tak berani membuka pembicaraan, ia akut salah lagi di mata bosnya itu. "Kala mengantuk tidurlah," kata Dewa sambil melirik Ara. "Maaf Tuan, kalau saya tidur,
Terus siapa yang akan mengemudi? Bukan Ara yang menjawab tapi Satria. Siapa yang bertanya kepadamu? Aku bertanya kepada istriku, jawab Dewa dengan tegas. Mendengar kata istriku dari Dewa seketika Ar langsung tersenyum malu dan pipinya langsung merona. Ara langsung mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela untuk menyembunyikan rasa malunya dan agar Dewa tak melihat wajahnya yang sudah merona. Maaf tuan, ucap Satria dengan merasa malu, ia kira tuannya itu menyuruhnya tidur ternyata istrinya. Jawab Dewa. Kembali hening tanpa ada yang berbicara lagi, sampai di depan mansion milik keluarga Alaska mereka bertiga masih betah dengan diamnya. Setelah memasuki halaman yang luas dari mansion, mobilnya pun langsung berhenti tak jauh dari pintu masuk ke dalam mansion itu. Ara yang baru pertama sekali melihat mansion pun tercengang sampai membuka mulutnya saking ia kagumnya dengan kebesaran dan kemegahan mansion milik keluarga Alaska. Tutup mulutmu Ara, nanti ada lalat masuk, ucap Dewa sambil melirik ke arah Ara. Sebenarnya ia ingin tertawa melihat wajah cantik Ara yang terpelongok seperti tadi. Ara dengan cepat menutup mulutnya sendiri dengan satu tangannya. Mereka bertiga pun masuk ke dalam mansion keluarga Alaska. Saat membuka pintu ternyata mereka sudah ditunggu oleh para pelayan, Oma Retno dan Bram. Selamat datang di mansion keluarga Alaska, ucap semua orang yang menyambut kedatangan Ara dan Dewa. Aram tersenyum ramah sambil mengucapkan terima kasih sedangkan Dewa hanya diam dan memasang wajah datarnya. Mereka langsung digiring menuju meja makan oleh Oma Retno. Ara kamu jangan sungkan kalau mau apa-apa, kami sekarang adalah keluarga kamu, ucap Oma Retno sambil mengandung tangan Ara. Baik Oma, terima kasih, ucap Ara yang merasa senang mendapatkan perlakuan istimewa di keluarga Alaska. Kini mereka semua sudah duduk di meja makan bersama dan menikmati sarapan bersama. Mereka sarapan sambil bercanda tawa tentunya hal itu hanya dilakukan oleh Ara dan Oma Retno saja. Sedangkan Dewa dan Bram hanya sesekali tersenyum dan memperhatikan keseruan mereka. Papa, Oma ada yang ingin Dewa katakan, ucap Dewa dengan serius dan semua orang pun memperhatikan ke arah Dewa. Apa yang ingin kamu bicarain San? Tanya Bram penasaran. Aku memutuskan mau tinggal di apartemenku bersama Ara, kata Dewa sambil memandangi wajah keterkejutan ayah dan omanya. Loh kenapa harus tinggal di apartemen Dewa, kenapa tidak tinggal di sini aja bersama kami, tanya Oma Retno yang kurang setuju dengan pendapat Dewa. Ya Dewa kalau kalian tinggal di sini kami bisa memantau dan menjaga kalian, ujar Bram menimpali. Sedangkan Ara hanya diam tak berani mengutarakan pendapatnya, ia yakin kalau suaminya itu bisa mengambil keputusan yang terbaik untuknya. Pa, Oma aku memutuskan tinggal di apartemen bersama Ara karena aku dan Ara butuh privasi, dan kami juga masih butuh tahap pengenalan. Kalau kami tinggal di sini kami akan merasa canggung, sedangkan kalau di apartemen kan kami bebas, jawab Dewa panjang lebar. Ya ada benarnya kalian memang butuh privasi untuk saling mengenal, baiklah Papa akan mengizinkan kalian untuk tinggal di apartemen, Bram menyetujui keputusan Dewa. Tidak, Oma tidak setuju. Kalau kali tinggal di apartemen pasti nanti Ara akan kesepian kalau kau tinggalkan sendiri saat kamu mulai bekerja di perusahaan, ujar Oma Retno yang tidak setuju. Nanti ada orang yang aku tugaskan untuk menemani Ara di apartemen Oma dan sesekali nanti aku akan mengajak Ara ke perusahaan menemaniku, jadi Oma jangan khawatir kalau Ara akan kesepian, jawab Dewa untuk meyakinkan omanya. Tapi kan beda Dewa, ucap Oma yang terus mengelak dan terus mencari alasan agar Dewa dan Ara bisa tinggal di mansion keluarga Alaska. Oma sayang tolong mengertilah aku dan Ara hanya butuh privasi dalam tahap pengenalan satu sama lain, dan kamu Oma kangen sama Ara Om bisa mendatangi apartemen milik kami, ujar Dewa yang terus memberi pengertian kepada omanya. Ara apa kamu setuju tinggal di apartemen? Tanya Oma Retno yang berharap Ara tidak menetujuinya, karena Oma Retno akan merasa kesepian lagi jika Ara tinggal di apartemen bersama Dewa. Maaf Oma,
Ara hanya mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan suami Ara, jawab Ara. Dewa tersenyum saat Ara mengatakan kata suami, ada rasa bahagia tersendiri saat mendapat pengakuan dari Ara. Ya sudahlah jika memang itu sudah keputusan kalian, tapi ingat sering-sering main ke sini ya, ucap Oma dengan nada sedihnya. Maafin aku Oma, aku terpaksa melakukan ini. Aku tidak mau istriku diganggu oleh Sean, gumam Dewa dalam hati.